Apa sih yang membuat kita itu tidak harus duduk di warung kopi kita? Apakah ada aktivitas-aktivitas yang dibuat? Misalnya untuk penjaringan pemain profesional dari amatir, dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Emang ada? Kan tidak ada. Saya kan 55% kan, Gen Z dan Gen Y. Tapi kan secara kebijakan kita tidak berpihak kepada ini. Malah pemerintah provinsi kita, pemerintah Aceh itu lebih berpihak kepada lembaga-lembaga vertikal. Gaya lawan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng aku Farah Kamilatun Nuha di podcast Gerak Aceh. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik gerakan pemuda dalam demokrasi khususnya yang ada di Aceh. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, demokrasi didasari oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sekarang kita kedatangan teman bincang, yaitu Bang Hakiki. Halo Bang Hakiki, apa kabar? Hai Nuha, alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah ya. Cuman agak pilek aja nih. Oh, pilek ya Bang, kurang fit ya? Iya. Atau gimana? Kemarin sih ada aktivitas. Oh, aktivitas. Kegiatan kan. Full ya Bang, bisa dibilang. Iya. Berarti sekarang Bang Hakiki lagi sibuk banget ya? Enggak juga sih, pengangguran mana ada sibuk-sibuk kali ya. Oke, enggak sih, bukan pengangguran ya teman-teman. Nah, Bang Hakiki boleh kenalan dulu Bang sama teman-teman biar teman-teman tahu Bang Hakiki dari mana. Oh iya, saya Hakiki. Saya aslinya dari Aceh Tenggara. Saat ini sih lagi menyelesaikan kuliah. S2 di S2. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta ya. Tapi saya alumni di Universitas Muhammadiyah. Yang di Banda Aceh. Iya, yang di Banda Aceh. Banda Aceh. Oke, Bang Hakiki sekarang kegiatannya apa aja nih Bang? Ya kegiatan sehari-hari ya palingan ya kegiatan sosial ya. Kayak ya ikut kegiatan sosial anti korupsi, kemudian kegiatan-kegiatan mendorong anak muda untuk paham gimana demokrasi ya. Demokrasi, oke. Dan palingan ya kegiatan tanam-tanam lah. Oh, tanam-tanam. Tanam-tanam gimana nih Bang maksudnya tanam-tanam? Ya merawat tanam-tanaman gitu. Oh, merawat tanaman, berkebun lah ya Bang, bisa bilang. Oke. Bang Hakiki juga bergabung di beberapa organisasi nih Bang. Salah satunya IMM ya. Iya, saya di IMM itu sejak 2017 saya gabung di IMM. Kemudian yang terakhir itu saya baru demisioner jadi ketua IMM Kota Banda Aceh gitu. Kota Banda Aceh. Barusan kemarin musyawarah. Berarti udah lepas jabatan atau bagaimana Bang? Udah selesai. Oke, sekarang kita mau nanya nih Bang, ngobrol santai tentang pemuda dalam demokrasi, khususnya di Aceh. Menurut pandangan Bang Hakiki sendiri, gimana sih pemuda yang ada di Aceh sekarang? Kondisi anak muda yang ada di Aceh. Kalau aku sih bilang kondisi kita anak muda saat ini tuh ruang berkreasi dan berekspresinya yang kurang, kemudian kebijakan yang tidak berpihak terhadap anak muda. Kemarin sih aku tertarik tuh di tulisan salah satu akademisi di UIN di Serambi kan, Tengku Hasanuddin Yusuf Adan kan. Beliau mengatakan bahwa generasi itu tayang di koran Serambi kan. Beliau menyatakan bahwa generasi anak muda saat ini itu adalah generasi warung kopi gitu. Oh, generasi warung kopi. Iya kan, generasi warung kopi. Dalam tulisan beliau itu kalau misalnya suatu generasi itu sering main bola kaki maka disebut generasi bola kaki kan. Kemudian kalau misalnya generasi itu
menangkap ikan di laut ya disebut generasi nelayan ya. Oh, Kalau generasi misalnya generasinya itu sering disebut banyak melakukan aktivitas pertanian maka disebut generasi pertanian. Beliau menyatakan bahwa generasi saat ini banyak di warung kopi, makanya beliau menyatakan generasi warung kopi. Tapi kita sebagai kaum muda bisa kita tanyakan, ya apa sih yang membuat kita untuk tidak keluar dari warung kopi kita? Kan begitu nih ya. Apa sih yang membuat kita itu tidak harus duduk di warung kopi kita? Apakah ada aktivitas-aktivitas yang dibuat untuk kita berkreasi sehingga kita meninggalkan warung kopi kita? Ini kan keberpihakan kebijakan itu kan tidak ada terhadap anak muda. Misal gitu, misal seperti yang disampaikan oleh beliau itu, kalau mau generasinya sebagai generasi sepak bola, ruangnya emang ada ruang yang diciptakan misalnya untuk kita menjadi generasi sepak bola, misalnya dari provinsi, misalnya pemerintah Aceh, misalnya pemuda dan olahraga membuat event misalnya untuk penjaringan pemain profesional dari amatir dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Emang ada? Kan tidak ada. Makanya jangan salahkan anak muda saat ini karena tidak ada ruang berekspresi dan berkreasi itu karena kebijakan yang nggak berpihak. Ya kita ya harus di warung kopi. Coba kalau misalnya nih Nuha nih misal gitu kan, ini dibuat lapangan bulu tangkis banyak, kemudian disediakan fasilitasnya. Saya yakin Nuha setiap hari Sabtu dan Minggu nggak mau lagi ngopi-ngopi, pasti olahraga bulu tangkis kan. Ini masalahnya saat ini di mana lapangan bulu tangkis yang gratis dan di mana lapangan futsal yang gratis untuk anak muda. Berarti bisa dibilang ruangnya yang kurang banget. Ruang untuk kita berekspresi dan berkreasi itu tidak ada. Ruangnya. Karena kebijakan. Misal kayak gini. Kalau misalnya nih aku sendiri Sabtu Minggu itu ngapain? Saya nggak tahu ngapa-ngapain. Karena mau kemana kita selain di warung kopi? Iya. Gitu sih. Terlebih misalnya di warung kopi juga dilarang lagi dengan game online dan lain sebagainya kan. Ini kan kita nih sebagai anak muda nih dipersalahkan gitu. Duduk di warung kopi salah. Kemudian kita mau pergi keluar dari warung kopi kita salah. Emang ada fasilitas dibuat. Misalnya kalau mau kita itu anak muda saat ini mau jadi generasi nelayan, emang ada dinas perikanan dan kelautan itu ajak nih Nuha, misalnya ada siapa-siapa anak muda nih untuk belajar bagaimana tangkap ikan, bagaimana sih proses penangkapan ikan. Misalnya aku sih dari daerah Aceh Tenggara misalnya, emang ada diselenggarakan misalnya sebagai generasi petani. Kita itu diberikan ilmu bagaimana cara menanam, memilih bibit, menanam, memanen, merawat suatu tanaman, misalnya tanaman jagung, coklat, kelapa sawit. Emang ada dilatih anak-anak muda kita? Kan tidak ada. Berarti kurang tersedia ruangnya. Kurang tersedia kan? Gitu sih kalau aku pandangannya. Makanya saya tuh ketika melihat situasi kita anak muda ini yang kita kan jumlahnya kan 55% kan Gen Z dan Gen Y, tapi kan secara kebijakan kita tidak berpihak kepada ini, malah pemerintah provinsi kita, pemerintah Aceh itu lebih berpihak kepada lembaga-lembaga vertikal, lebih penganggarannya itu lebih kepada area sana. Kita anak muda ini kan kurang kan, kurang didukung. Oke. Nah, beranjak dari tentang anak muda, apa sih menurut Bang Hakiki, apa arti demokrasi atau pengertian dari demokrasi sendiri apa tuh menurut Bang Hakiki? Kalau aku sih sama tentang demokrasi, ya sama seperti closing awal Nuha tadi kan, bahwa dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat kan.
Tapi dalam pandangan aku juga bahwa dapat dipertanggungjawabkan. Ini gitu lah, dapat dipertanggungjawabkan. Yang jelas pemerintahan sipilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau aku sih pandangan demokrasinya gitu. Makanya di setiap organisasi-organisasi itu ketika mereka membuat musyawarah, mereka itu pasti ada sesi untuk melaporkan pertanggungjawaban kan. Dan itu salah satunya dilaporkan apa-apa aja di dalam masa periode mereka gitu. Di dalam musyawarahnya. Gitu sih pandangan aku secara demokrasi di demokrasi. Menurut Abang sendiri, apakah demokrasi yang ada di Aceh ini sudah berjalan dengan baik? Kalau aku sih memandang demokrasi di Aceh ini, kalau misalnya kita lihat ciri-ciri demokrasi kan ada misalnya konstitusional misalnya kan, maksudnya kebebasan, kemudian konstitusional, kemudian sistem kepartaian kan ada ciri-ciri demokrasi kan. Tapi kalau aku melihat gini ya tentang demokrasi kita kan, ciri-ciri demokrasi ya, misalnya nih di memiliki perwakilan. Ini pandangan kita sebagai anak muda ya. Ciri-ciri demokrasi itu adalah kita memiliki perwakilan di legislatif misalnya gitu kan. Kalau di Aceh sendiri, saya melihat bahwa perwakilan kita sebagai kaum muda itu tidak ada di perwakilan kita, misalnya DPRA gitu kan. Salah satu cirinya kan ada parlemen kan. Kalau menurut teori Montesquieu itu ada pemisahan antara institusi legislatif, yudikatif dan eksekutif kan. Misal di legislatif kita di parlemen, saya belum melihat bahwa ada referensi kita sebagai kaum muda ini memang berjuang untuk aspirasi kita kaum muda. Makanya jangan karena itu mungkin salah satu latarnya bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir di Aceh ini tidak berpihak kepada kaum muda. Karena kita memang tidak punya representatif kita di sana. Ya memang mereka kan punya umur yang muda kayak gitu, namun kan belum tentu memperjuangkan aspirasi pemuda kan. Kemudian sistem kepartaian, mungkin saya ambil di dua poin itu. Misalnya sistem kepartaian. Adanya sistem kepartaian salah satu cirinya itu. Sistem kepartaian kita di Aceh ini belum open terhadap anak muda. Misalnya nih partai lokal kita, berapa sih sayap-sayap partai mereka yang memang segmennya itu anak muda untuk masuk gitu. Berarti bisa dibilang masih kurang Bang ya? Masih kurang, kita tuh tidak punya ruang untuk bergabung di partai politik, misalnya di partai lokal nih. Partai lokal berapa segmen-segmen yang memang untuk alokasinya untuk memang memfasilitasi anak muda itu bergabung, kan tidak ada. Misalnya kemarin tuh saya sangat menarik, misalnya kalau misalnya PA itu ada sedang kan gitu. Ada sedang Aceh, tapi saya minta ke beliau diskusi yang lalu, saya ada diskusi diselenggarakan, saya minta cobalah buka pintu-pintu yang lain, jangan berkutat hanya satu pintu, kalau bisa buat 10 pintu supaya anak muda ini bisa masuk, bisa bergabung, bisa masuk. Bisa masuk. Oke. Nah, sebagai penutup nih Bang, harapan Bang Hakiki ke depannya untuk anak muda gimana nih Bang? Kalau aku sih harapannya di ke depan ini, semoga anak muda ini banyak hadir di parlemen, misalnya mengisi DPRK di kabupaten, mengisi DPRA di provinsi, dan tentunya itu akan berefek kepada seperti yang kita sampaikan tadi, kebijakan itu berpihak terhadap anak muda. Dan
bagi saya itu menjadi satu-satunya cara supaya anak muda kita terbangun dengan kebijakan dan ada orang perwakilan anak muda di parlemen itu sih. Oke. Dan jangan melupakan anak muda gitu ya Bang. Iya, jumlah kita banyak. Jumlah kita banyak. Jumlah kita banyak. Setengahnya bisa dibilang. Setengah, 55% dari jumlah suara, dapat jumlah suara di Aceh kan kita 50%. Jangan lupakan kita dong. Oke. Kalau enggak nih, saya harapannya sih Nuha kan kalau berharap tuh di 2024 nanti 4 ya. banyak kaum muda yang mengisi di DPRK, di DPRA. Semoga terwujud harapan dari Bang Hakiki. Oke, terima kasih Bang Hakiki waktunya. Ya, menarik sekali perbincangan kita pada podcast kali ini teman-teman. Jangan lupakan anak muda. Semoga teman-teman muda juga menjadi generasi yang memang menciptakan demokrasi yang baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemuda. Karena gerakannya kan pemuda. Pemuda.